Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kelas 8 pada mata pelajaran agama Islam. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk kompetensi inti dan tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Yang kita masuki di pelajaran yang pertama, yaitu tentang khamar, minuman keras atau yang kita singkat dengan miras. Minuman keras yaitu minuman yang mengandung alkohol dan bisa menimbulkan ketagihan. Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol bisa kalian lihat di sini. Kemudian ini adalah gambar minuman keras seperti bir, whisky, wine, anggur, dan lain sebagainya. Larangan meminum khamar terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Ani Bani Umar anna Rasulullah SAW qala kullu muskirin haramun wa kullu muskirin haram. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap memabukkan adalah haram. Larangan minuman menurut pandangan Islam bisa kalian lihat di sini di hadis riwayat Ibnu Majah, dan istilah dari orang Arab memandang khamar ini seperti apa bisa kalian lihat di sini. 8 efek negatif mengkonsumsi minuman beralkohol berlebihan. Yang pertama bisa gangguan mental organik yang merubah perilaku kita menjadi lebih kasar, gampang marah. Yang kedua merusak daya ingat. Bagi yang ingin belajar pintar, jangan sampai minum minuman ini karena bisa merusak daya ingat kita dalam ilmu. Kemudian yang ketiga bisa menyebabkan edema otak yang merusak jaringan otak. Yang keempat bisa sirosis hati. Kemudian yang kelima, gangguan jantung bisa menyebabkan kematian pada diri seseorang. Yang keenam, gastrinitis, radang luka lambung. Yang ketujuh, paranoid atau kecanduan. Yang kedelapan, keracunan atau mabuk. Ketika seseorang itu sudah dalam keadaan mabuk, berarti secara nggak langsung dia dalam keadaan keracunan minuman beralkohol. Yang kedua, judi yang bisa kita lihat di lingkungan kita seperti main domino, kartu remi. Judi itu menurut pandangan Islam dalam hukum syar'i disebut dengan maisir atau qimar. Judi itu adalah kegiatan permainan, di dalamnya ada sesuatu yang dipertaruhkan antara dua orang atau lebih. Ada unsur judi, yang pertama adanya materi atau harta yang dipertaruhkan. Yang kedua ada sistem permainan yang menentukan yang menang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang bisa mengambil atau mengeruk keuntungan dari pihak yang kalah. Larangan berjudi ini terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ciri-ciri berjudi yang pertama yaitu terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua mempertaruhkan harta. Yang ketiga pihak yang menang bisa mengambil manfaat dari pihak yang kalah. Bentuk-bentuk judi bisa kalian lihat dari yang simpulkan.
Kemudian fenomena judi di Indonesia bisa kalian lihat contohnya orang bermain kartu remi. Kemudian kerugian dan kecanduan berjudi. Yang pertama, masalah keluarga. Tentu keluarga tidak senang melihat kita bermain judi. Yang kedua, bertambah buruknya masalah keuangan. Kalau kita kalah terus sehingga uang kita habis, bisa masalah keuangan. Yang selanjutnya, kalaupun kita menang, dapatkan harta yang banyak, harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang tidak berkah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah musuh. Yang keempat, bisa memicu perbuatan maksiat lainnya. Kalau uang kita habis, tentu kita akhirnya mencari uang dengan jalan-jalan yang tidak baik seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. Mencegah berjudi, yang pertama pengawasan dari orang tua. Yang kedua, memilih-milih teman dalam pergaulan. Pilihlah teman-teman yang soleh supaya kita jadi soleh. Kalau kita berteman dengan orang yang suka berbuat maksiat, nanti kita akan jadi orang yang suka berbuat maksiat pula. Yang ketiga, meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti berolahraga. Yang kelima, membuat peraturan tegas tentang larangan berjudi dan minuman keras. Nah, latihan dalam mata pelajaran kita kali ini ada 4. Kalian kumpulkan. Kita tutup pembelajaran bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.